Pada suatu hari, hiduplah dua orang kakak beradik, Mangita dan Larina. Mereka tinggal di pondok yang kecil. Mangita adalah seorang yang rajin. Ia bekerja di toko grosir ayahnya di waktu yang senggang. Sedangkan di sisi lain, Larina senang melakukan perjalanan dan bersenang-senang ketika ia merasa bosan. Ia bisa berjam-jam memandangi dirinya dari atas air sungai. Hari ini aku lebih cantik lagi daripada saudariku. Suatu hari, ayah Mangita dan Larina melakukan perjalanan jauh dan mungkin tidak pernah kembali. Mangita sangat sedih karena kepergian ayahnya, tapi Larina sangat senang. Mulai sekarang setiap hari aku bisa duduk di sungai sampai pagi. Setelah ayahnya pergi, Mangita mulai melakukan kerja keras. Ia membersihkan lantai setiap pagi. Ia membuat sup lezat di siang hari dan menjemurkan cucian. Larina hanya menghabiskan waktunya untuk mengganggu saudara perempuannya saja. Ia mengotori karpet di dalam rumahnya, menuangkan air dingin ke dalam sup yang sedang dimasak. Kenapa supnya masih dingin? Karpet ini juga kotor lagi, padahal aku baru saja membersihkan. Hewan yang sering kau kasih makan yang telah mengotorinya. Suatu hari, Larina sedang keluar untuk berjalan-jalan di dalam hutan. Ia mencabuti buah-buah yang belum matang dan melemparkannya ke dalam sungai. Sementara itu, ada seorang wanita tua yang berjalan pelan menghampirinya. Halo gadis cantik, aku sangat lapar. Bisakah kau juga memberikanku buah? Larina memberikan wanita tua itu buah stroberi liar yang tidak manis, yang baru saja dipetiknya. Ibu, makanlah sebanyak yang kau mau. Ini adalah buah stroberi yang paling enak seluruh dunia. Wanita tua itu merasa perutnya sakit setelah ia memakan buah stroberi tersebut. Apa ini stroberi yang enak? Tapi terima kasih. Ketika Larina berlari pulang ke rumah, wanita tua itu tertidur. Ketika Mangita sedang keluar memetik buah-buahan di hutan untuk makan, ia melihat wanita tua sedang terbaring lemah. Ia langsung membawanya ke rumah dan meletakkannya di kasur. Kenapa wanita tua itu ada di rumah kita? Baunya saja sangat busuk. Jangan seperti itu, Larina. Dia sedang sakit. Kita harus memberikan dia makanan sehat agar pulih kembali. Mangita lalu menyiapkan sup panas dan teh herbal untuk wanita tua itu. Di sisi lain, Larina diam-diam membuang sup itu dan menaruh tanah ke dalam teh herbal itu. Larina, apa kau yang telah meletakkan tanah ini ke dalam teh herbal? Cepat katakan. Tidak, itu bukan aku. Perempuan tua itu sendiri yang meletakkannya. Tidak lama, wanita tua itu kembali pulih. Kau gadis yang baik, Mangita. Jika kau sakit, makanlah buah blueberry ini setiap hari, maka kau akan segera pulih. Mangita yang kelelahan karena melakukan pekerjaan rumah sendirian setiap hari, akhirnya jatuh sakit dan terbaring sakit di kasur. Larina, tolong ambilkan blueberries yang pernah diberikan wanita tua itu. Tapi Larina memakan semua blueberries itu. Semua sudah habis. Yang memakan pasti burung piaraanmu. Mangita menjadi semakin parah dan tidur dalam keadaan basah karena keringat. Sementara itu di sisi lain, Larina pergi keluar rumah dan datang ke sungai untuk menyisir rambutnya. Saat itu wanita tua menghampirinya lagi. Hei, gadis muda, di mana saudarimu? Dia sedang mengumpulkan buah dan pergi kerja. Semua membosankan. Wanita tua itu menyadari bahwa Larina sedang berbohong. Ia segera mendatangi rumah Mangita. Ketika wanita tua itu melihat gadis muda itu yang pernah menolongnya sedang sakit dan demam, ia sangat sedih dan menangisinya seharian. Larina yang sedang melihat mereka dari jendela tertawa sangat keras. Tiba-tiba, wanita tua itu berubah menjadi peri yang cantik. Larina sangat terkejut telah melihat seorang peri. Ia segera masuk rumah dengan senang. Kau seorang peri.
Aku mengizinkanmu masuk ke dalam rumahku. Kau berutang padaku. Berikan aku rambut terindah seluruh dunia. Ayo, gunakan sihirmu dan wujudkan impianku. Kenyataannya, peri itu melihat Larina pertama kali sebelum berubah jadi wanita tua untuk melihat apakah ia orang baik atau tidak. Aku telah berikan satu kesempatan padamu untuk melakukan hal baik, tapi kau selalu melakukan hal buruk. Seketika itu, sang peri mengayunkan tongkat ajaibnya ke kanan dan ke kiri. Rambut Larina berubah menjadi akar. Rambutku, ada apa dengan rambutku? Kenapa jadi begini? Larina berlari ketakutan ke arah sungai dan segera melihat rambutnya yang melayang-layang di atas kepalanya. Tiba-tiba, rambut akarnya itu tersangkut ke dalam tanah. Aku menjadi buruk rupa. Aku tidak mau lagi melihat diriku. Sementara itu, sang peri memberikan Magnita buah blueberry dan Magnita akhirnya pulih kembali. Terima kasih, peri. Aku merasa lebih baik sekarang. Peri itu menggoyangkan tongkatnya 2 kali dan merubah pondok kecil yang mereka tempati menjadi istana yang megah. Magnita sangat terkejut. Ia sangat terpesona melihat istana tersebut. Semua kebaikan akan mendapatkan balasannya, dan ini adalah hadiah untukmu. Terima kasih, peri. Tapi bagaimana dengan adikku? Apa yang terjadi? Adikmu akan selamanya memandangi wajahnya yang buruk rupa di atas sungai. Tapi aku sangat menyayangi adikku. Untuk apa aku hidup di tempat yang megah ini tanpanya? Tolonglah, peri, berikanlah kami kehidupan yang bahagia. Itu saja permintaanku. Peri itu sangat bahagia ketika ia mendengar kalimat dari Magnita. Pertama, ia langsung merubah istana megah kembali menjadi pondok kecil lagi. Kemudian, ia mendatangi Larina dan mengembalikan rambut akarnya seperti semula dengan tongkat ajaibnya. Larina memeluk Magnita dengan bahagia. Kau menyelamatkanku. Maafkan aku. Aku berjanji akan menjadi orang yang baik. Saat itu, Larina menyadari kesalahannya, bahwa kebahagiaan itu dengan menolong orang lebih berarti dari segalanya. Karena kebahagiaan menjadi lebih indah ketika kita saling berbagi. If Cinderella would have forgotten about midnight and kept on dancing with the prince. If the little mermaid wouldn't have rescued the prince from the sinking ship. And if Hansel and Gretel would have not entered the cake house. Or if the little Red Riding Hood wouldn't have told the wolf where she was going. None of these fairy tales would have existed. They took us to exciting adventures on magical lands we have never seen. They raced against evil sometimes, and sometimes it was against time. They showed us the true meaning of passion, love, friendship, helpfulness, sharing, and being a family. We cried together. We laughed together. But in the end, we always learned something.